Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Pandini, NIM 205 Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi 2020A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari Pak Agus Prihanto, SDMkom, dengan mata kuliah jaringan komputer. Jadi kita mulai saja. Standarisasi adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Protokol dibagi menjadi dua model, yaitu model OSI dan model TCP/IP. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuannya adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolat, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Protokol yang bekerja di OSI layer. Yang pertama ada application layer, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah server melalui www.http. Juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua ada FTP, yaitu File Transfer Protocol, yang dimana protokol yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer komputer antar mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada NFS, yaitu Network File System, yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagian penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat ada DNS, atau Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar mudah diingat. Yang kelima ada POP3 atau Post Office Protocol, yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen, yang akhirnya mail tersebut akan di-download ke dalam jaringan lokal. Yang keenam ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Action, yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. 7 ada SMP atau Server Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS atau Windows. 8 ada NNTP atau Network News Transfer Protocol, digunakan untuk menerima dan mengirim news group. 9 ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol, yang layanan ini memberikan nomor IP kepada komputer yang meminta secara otomatis. Lalu ada presentasi layer. Pertama ada Telnet, itu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara lain adalah teks. Kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu salah satu protokol yang digunakan dalam mengirim email dari internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengiriman email ke server email penerima. 3 ada SNP atau Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada Session Layer. Yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirimkan pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua ada NetBEUI atau NetBIOS, Extended User Interface, berfungsi sebagai hanya sedikit dikembangkan lagi dari NetBIOS. Jadi ini pengembangan dari NetBIOS dengan penambahan fungsi yang mungkin bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada yang ketiga ada ADSP atau Apple Tag
data stream protokol fungsi sebagai memantau aliran data di antara kedua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol fungsi PostScript untuk mengakses pada jaringan Apple Tag dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kelima ada SPDU atau Session Protocol Data Unit berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Kemudian ada Transport Layer. Pertama ada TCP atau Transition Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP User Datagram Protocol, ya, protokol connectionals dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya ada Network Layer, ada IP Network Protocol, mekanisme transisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga ada RARP Reserved Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ada ICMP Internet Control Message Protocol, ini yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang terakhir ada IGMP Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memverifikasi message yang simultan kepada grup penerima. Ada Data Link Layer, pertama ada PPP Point to Point Protocol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Selanjutnya ada SLIM Serial Line Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir ada Physical Layer, tidak punya protokol yang spesifikasi di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data saja. OSI dan TCP/IP, keuntungan bagi lapisan membantu dalam perancangan protokol, membantu dalam pengembangan mencegah perubahan kemampuan atau teknologi akibat perubahan lapisan di bawah atau di atasnya, menyediakan satu bahasa untuk mendeskripsikan fungsi jaringan dan kemampuannya. Satuan data protokol atau protokol data unit PDU yang mengkapsulan atau encapsulation bentuk data pada setiap lapisan disebut dengan satuan data protokol. Nah, PDU pada setiap lapisan berbeda-beda. Pertama ada data lapisan aplikasi, yang kedua ada segmen yaitu lapisan transport, tiga ada paket lapisan internet network, yang keempat ada frame lapisan akses jaringan. Ini ada contoh gambarnya, saya jelaskan. Nah, yang pertama proses pengiriman file dimulai dari aplikasi FTP, bisa berupa file zip dan sebagainya. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan, layer pertama dilalui adalah application layer yang tugasnya menghubungkan aplikasi FileZilla ke protokol jaringan yaitu FTP. Kemudian masuk ke layer berikutnya, presentation. Di layer ini dibuatlah data sesuai format file yang dan dilakukan enkripsi, misalnya FTPS. Selanjutnya session layer, membuat sebuah session untuk memulai koneksi dan menjaga sampai proses selesai. Yang keempat, koneksi FTP dipilih menjadi jalur reliable pada transport layer. Pada layer ini data yang dikirim sudah berbentuk segmen dan diberi tambahan transport header. Selanjutnya ada data menuju network layer, kemudian diberi tambahan network header. Isinya ada version, internet header length, ada type of service, ada total length, ada identification flag, fragment offset, lalu ada time to live. Protokol menunjukkan tipe protokol apa yang pada segmen yang akan dienkapsulasi. Ada header checksum, memiliki panjang 16 bit yang digunakan untuk menyimpan checksum dari header. Source address yaitu informasi IP address pengirim. Destination address yaitu informasi IP address tujuan.
IP option, parameter yang jarang digunakan. Parameter ini menyimpan sebuah nilai untuk opsi tertentu, misalnya security, record route, timestamp, dan lain-lain. Dan setelah itu paket dari network layer masuk ke data link layer. Disinilah paket dienkapsulasi dalam sebuah frame. Data ditambahkan link header. Selanjutnya frame diteruskan ke physical layer untuk dikonvert ke dalam bentuk bit, kemudian ditransmisi ke device tujuan melalui media transmisi. Saat masuk ke device tujuan atau device perantara, layer pertama yang dilalui adalah physical layer. Di sini bit dikonvert menjadi segmen berupa frame dan diteruskan ke data link layer. Pada data link layer akan membaca data link header kemudian menghapusnya. Jika IP device tujuan ada di ARP table, maka data langsung dikirim ke device tujuan. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke layer 3, yaitu network layer. Pada network layer akan dibaca network header-nya untuk mengecek apakah perlu routing lagi atau memang device tersebut tujuannya terjadi pada router. Namun, pada kasus ini jaringan berupa peer-to-peer, yaitu PC ke PC, secara langsung tanpa device perantara berupa switch atau router. Jadi akan langsung diteruskan ke transport layer. Transport layer ini akan menghubungkan satu segmen yang ada dan mengecek apakah data errornya dan memberikan feedback atau laporan bahwa data sukses atau gagal. Kemudian segmen berikutnya dikonversi ke bentuk data dan seterusnya ke layer berikutnya. Masuk ke session layer. Di sini data hanya diarahkan sesuai protokolnya untuk ditindaklanjuti pada session layer. Session layer melakukan deskripsi jika diperlukan, kemudian diteruskan ke layer berikutnya. Kemudian terakhir application layer yang tugasnya menyampaikan data aplikasi untuk mengubah data ke bentuk aslinya. Network protocol. Serial Net Internet Protocol SLI merupakan protokol yang memungkinkan pengguna data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol. Protokol yang umumnya digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirim dari server ke klien. Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan digunakan di koneksi internet atau local area network. File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah network. Lightweight Directory Access Protocol LDAP. Protokol perangkat lunak yang memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perseorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Source Socket Layer. Protokol yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan pasif web, tetapi juga aplikasi yang memerlukan jaringan end-to-end. Untuk memverifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 disk mode. Simple Network Monitoring Protocol. Protokol yang digunakan untuk monitoring device jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, Dedut, dan lain-lain. Source Shell. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara komputer ke komputer. Contoh perintahnya SSH user add IP server. Ini untuk Linux Post Office Protocol version 3 POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server. Internet Message Access Protocol. Protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mengirim pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Internet Counter Message Protocol. ICMP utamanya digunakan untuk alat sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuannya tidak bisa dijangkau. Point-to-point protokol. Protokol enkripsi pakai jaringan yang banyak digunakan pada wide area network atau WAN.
Domain Name System atau DNS, distribut database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution dari jaringan yang menggunakan TCP/IP Transition Control Protocol Internet Protocol. HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Web. Jadi ini buat web. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.